Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini penulis mau bahas oli lagi, nyambung yang kemarin ya. Kalau yang kemarin itu mengetahui aditif apa aja yang mengetahui ciri aditif yang kurang pada suatu oli. Udah penulis jelaskan. Ya semoga bisa jadi paduan ya. Nggak semua oli itu butuhnya aditif EP yang harus tahan suhu tinggi, tekanan tinggi ya, enggak. Nah, kemarin penulis ngomong soal bahan oli. Nah, sekarang penulis mau bahas ya bahwa melakukan kategori membagi-bagi oli jadi mineral dan sintetis itu nggak pas ya sekarang ya, nggak pas, karena oli sekarang sudah nggak kayak dulu. Oli sekarang itu paling bagus ya. Sorry ya. Kebanyakan merek itu paling bagus itu semi sintetis. Tapi mayoritas ya itu mineral. Mulai dari yang paling murah sampai yang harganya 450.000 per liter itu tetap aja tetap mineral. Mahalnya mahal, biaya impornya mungkin ya mahal karena mereknya merek mahal. Zaman dulu itu emang awal-awal tahun berapaan sih? Awal-awal dulu ya tahun zaman perang dunia atau apa? Itu oli minyak bumi. Terus muncul versi solvent refined ya, yang sekarang ini disebut grup 1. Jadi zaman dulu kilang minyak yang dianggap layak pakai itu adalah kilang minyak yang menghasilkan oli grup 1. Terus kemudian ada perkembangan zaman, prosesnya jadi lebih canggih, namanya jadi hydrotreated. Hydrotreated itu namanya oli grup 2. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kandungan aromatiknya jadi jauh berkurang. Jadi di tahap pertama bahan mentahnya itu masih ada kandungan aromatik, sudah dicoba dikurangi. Di grup 2 dikurangi makin banyak, jadi mungkin 97-98% bebas dari aromatik. Tapi masih ada naphteniknya. Masih ada naphtenik ya, sehingga ya kualitasnya nggak bagus. Nah, yang grup 3 ini aromatiknya sudah hampir nggak ada. Grup 3 ini muncul dengan proses namanya hydrocracked, walau ada nama lain juga. Terus kemudian muncul pure plus. Nah, pure plus ini beda ya. Pure plus atau semacamnya ini dibuatnya bukan dari minyak bumi tapi dari gas alam. Jadi dari gas alam langsung dirubah jadi oli. Ya karena sifatnya gas alam ini maka lebih murni, jadi kandungan sulfurnya, kandungan yang lain-lain yang
bawaannya minyak goreng itu bawaannya minyak bumi itu jadi bisa dikurangi. Jadi apa ya, yang penulis sebut tadi itu kandungan mayornya, yang kandungan kecil-kecilnya itu kayak sulfur itu jarang disebut, tapi itu yang terutama jadi keunggulan grup 3 plus, pure plus ini. Kandungannya napteniknya jadi sangat berkurang sekali, walau masih ada. Itu kategori oli mineralnya. Nah, kalau sintetik gimana? Sintetik itu dulu ya ada juga yang sampai sekarang di LDIC masih percaya bahwa oli sintetik itu oli yang dibuat secara kimia. Penulis nggak ngerti karepe opo secara kimia itu. Yang jelas kalau di istilah teknik kimianya sendiri, prosesnya disebut sintesis. Sintesis itu apa ya? Penulis sudah lupa ilmu kimia ya. Sintesis itu menghasilkan sesuatu yang baru dari dua hal yang berbeda ya. Digabungkan ya, kalau nggak salah gitu. Berbeda dari pemurnian, katalis, macam-macam yang menghilangkan sesuatu dari bahannya. Kalau sintesis itu menghasilkan sesuatu yang baru, bukan menghilangkan. Jadi kalau yang proses solvent refined, hydrotreated, hydrocracked itu menghilangkan bagian dari campurannya. Nah, kalau sintesis ini menghasilkan sesuatu yang baru. Cuma ini jadi bikin orang dulu entah sampai sekarang masih ngaco atau enggak, penulis enggak tahu. Dulu berpendapat bahwa kalau oli PAO itu tidak dari minyak bumi. Nggak ngerti ya, soalnya penulis punya beberapa data proses penghasilan PAO. Itu kok ada ya, sumbernya dari minyak bumi juga. Dari feedstock gitu, terus bisa jadi ada PAO-nya, ada grup 3-nya, ada bensinnya. Jadi penulis nggak jelas ya, dari mana ngomong tanpa minyak bumi itu ya. Sumbernya dari mana. Nah, kalau sekarang juga makin jelas. Oli makin lambat ya sih nanti. Makin sekarang ini makin jelas bahwa ternyata bahan PAO itu adalah bahan yang tidak terbarukan. Jadi barang tidak terbarukan itu gimana? Ya makin lama makin langka, makin sulit didapat. Dan itu yang terjadi pada PAO. Ya penulis pernah sebut sebelumnya ya. Nanti kalau nemu sumbernya penulis cantumkan. Jadi PAO itu sekarang terbukti adalah bahan yang bisa langka, bisa punah. Jadi yang ngomong itu dari hasil uji laboratorium, dari hasil proses laboratorium macam-macam, wes karepe lah. Yang jelas nasib PAO itu nggak beda dari minyak bumi. Kalau sudah digali habis. Kalau misalnya dari bahan lain ya nggak habis tuh harusnya, tapi ternyata terbukti bahannya bisa habis. Lambat, motornya lambat.
Nah, tapi kita nggak ngomong soal itu ya. Kita ngomong dari ceritanya zaman dulu. Jadi ceritanya zaman dulu itu begitu muncul sintetis, wes jadi oli yang baik karena sifat olinya yang baik juga. Lambat tuh ya, lambat sekali. Ini kok Adnok direkomendasi ya. Jadi waktu muncul, balik lagi untuk, jadi muncul oli sintetik itu sifatnya menarik sekali gitu. Keunggulan oli PAO aja dulu. PAO itu keunggulannya adalah stabilitas kekentalan, daya tahan terhadap panas, daya antioksidasinya. Yang terutama adalah shear stability. Dikocok-kocok nggak makin encer. Ini adalah sifat yang cocok banget untuk motor balap ya, mobil balap, atau yang kebutuhan sehari-hari. Sini ngebut tok bendino kayak penulis ini. Jadi cocok banget lah, tahan. Namun ya memang ada kelemahannya. Cuma kelemahannya ini kebetulan ada yang sama dengan oli grup 3 yang dianggap versi mustahirnya oli mineral. Jadi nggak terlalu dipermasalahkan sama orang-orang. Kelemahannya itu adalah dua ya, yang utama lubricity-nya jelek, daya licinnya jelek karena film strength-nya itu jelek. Film strength itu kemampuan melapisi permukaan logam. Terus grup 3 plus juga sama, daya licin jelek karena film strength jelek. Selain itu juga keduanya juga daya pelarutnya jelek. Tapi namanya buat oli kan nggak harus tahu tok toh, boleh dicampur yang lain-lain. Nah, dicampur dengan oli sintetik lain yang grup 5 yaitu ester. Biasanya sih di ester. Tapi ada juga yang pakai polyol ester. Nggak ada yang pakai castor ester. Nggak ada pabrik oli yang pakai castor untuk esternya. Castor oil itu minyak jarak. Jadi ya jangan termakan isu bahwa kalau pakai oli yang ada esternya itu jelek. Ya itu kan castor oil, beda. Jangan disamakan. Kalau castor oil itu dia membentuk lapisan yang nyangkut di mesin. Itu sebenarnya cocok loh kalau untuk memperbaiki kompresi. Kalau ada kompresi bocor cocok. Tapi kalau nggak dibersihkan lama-lama macet pistonnya. Nah ini loh, ada zat yang bisa beneran melapisi itu ya. Hasil akhirnya adalah ring piston macet. Nah ada aditif oli yang ngomongin bisa nambah lapisan kok gak macet-macet ya. Ya berarti lapisannya itu nggak permanen. Jadi iklan-iklan aditif oli EP itu yang ngomong lapisannya permanen, tapi ternyata nggak bikin pistonnya macet, ya artinya nggak permanen. Ya justru bisa jadi aditif itu karena bisa hilang kalau mesin dingin rontok gitu ya. Terus nah karena sintetik itu punya keunggulan sangat tinggi dibanding dengan
grup 3 atau grup 2. Makanya jadi ada pembagian, ada mineral itu artinya oli grup 2 atau grup 3. Ada oli semi sintetik itu artinya campuran antara mineral dan PAU. Terus full sintetik PAU tok. Sekarang ini sudah nggak gitu lagi. PAU itu sudah langka, sudah makin mahal. Pabrikan itu mulai banyak yang berpindah ke grup 3 plus atau malah tetap aja grup 2. Jadi banyak aja ya cerita-cerita yang ngomong kualitas oli turun, harga sama kualitas oli turun. Apa gak kurang ajar pabrik, bahan pakai yang lebih murah tapi harga nggak diturunkan. Tapi ya mungkin aja takut ketahuan. Jadi sampai sekarang disebut full sintetis, padahal bahannya sudah nggak ada paunya. Cuma resep zaman dulu aja. Resep zaman dulu memang bener ada paunya, sekarang enggak. Langkahnya PAU ini bisa dilihat kok ya sebenarnya. Contohnya di produknya Pertamina. Sekarang kan nggak produksi lagi ya. Jadi rupanya ini Pertamina daripada ngomong produknya full sintetik PAU ya, tapi ternyata nggak pakai. Rupanya milih dihentikan aja produksinya. Jadi oli Fastron fully sintetiknya itu sudah nggak ada lagi, sudah nggak ada. Terus enduro sport itu ya PAU sudah nggak ada. Cuma ya mungkin masih tinggal semi sintetik macam-macam itu, tapi ya rasanya terus nggak ada paunya sama sekali. Nah itulah ya repotnya. Sekarang resep oli pabrikan sudah nggak ada paunya. Penulis terakhir ngasih contoh apa ya, yang paunya itu tahun 2020 dan 2021 itu berkurang paunya ya. Resep oli opo ya, penulis bahas lupa. Sembola wis, pokoknya pernah terjadi gitu. Penulis lihat resepnya, resep paunya itu berkurang, kelihatan ya, kelihatan di datasheet tahun 2020 sekian persen, 2021 berkurang sekian persen. Kalau nggak salah sebelumnya 20, yang baru jadi 10. Repotnya resep berkurang, paunya nggak ada, tapi harga tetap, dan dibungkus masih ditulis fully sintetik. Parah lah itu ya. Ya jadinya itu termasuk menipu konsumen lah. Cuma sayangnya orang-orang yang pemerhati oli ya, entah yang dari Lemigas itu kak, yang pernah penulis omongin juga orang Lemigas, terus orang LDIC, orang Bekakas ya, orang Motuba juga mungkin, grup Facebook itu tiganya. Masih aja sampai sekarang ngomong oli sintetik paling bagus. Masih aja paling ngomong kalau ada sintetiknya bagus.
sampai menjelaskan kalau oli mineral itu kalau untuk motor 1.500 km, kalau untuk semi sintetik sampai apa 2.000, kalau full sintetik bisa 4.000. Ya gimana ya, ngasih rekomendasi ya, pilih oli yang full sintetik API SN gitu misalnya. Padahal tahu sendiri kan ya, penulis di video sebelumnya nunjukin semua rekomendasi dari mereka ya. Penulis pakai contoh postingan All-One William yang katanya itu copas dari LDIC. Postingannya diposting di Bekakas. Penulis nggak inget apa ada yang memprotes rekomendasi itu. Biasanya katanya memuji semua ya. Ya sampai sekarang penulis nggak tahu apa sampai sekarang mereka itu masih menganggap oli rekomendasi itu beneran full sintetis atau enggak. Penulis juga nggak tahu apa mereka berani ngasih rekomendasi oli full sintetis. Soalnya barusan ya ada apa yang pembela LDIC lagi. Penulis sekak, ayo wis mana rekomendasi sampean oli full sintetis? Kasih tahu mana, nggak dijawab, nggak berani dia. Karena memang ya sekarang oli sudah nggak ada yang full sintetis, nggak ada oli full sintetis. Maksudnya ya jarang banget lah ya yang penulis tahu full sintetis disebut jelas di datasheet. Itu cuma PTT Superbike Racing ya 70% tahu. Entah kalau oli mobilnya gimana, penulis nggak lihat. Oli mobil paunya model apa nggak lihat. Di contoh penulis sebelumnya, penulis bahas soal apa jenenge oli total, oli motul, oli ipo nih. Lo kok Perancis kabeh ya. Bolah, pokoknya kebetulan Perancis kabeh. Motul, ipone total. Itu dibungkus tulisannya full sintetis, tapi hidro treated semua, grup 2 semua. Nggak beda dari yang murah, nggak beda. Yang murah harga 100.000 kalau motul, 50.000 kalau total hidro treated. Yang mahal 430.000 untuk motul, 110.000 untuk total ya hidro treated. Sama-sama hidro treated ngapain beli yang mahal ya? Opo keunggulannya? Kalau pabriknya itu pakai PAU dan berani pakai PAU, itu mestinya dia ya bakal nulis di safety data sheet. Tapi nyatanya enggak. Oli yang ngaku-ngaku full sintetik agak lumayan itu ya Exxon Mobil ya. Soalnya mobil One, beberapa mobil One dan Delvac One itu masih ada PAU-nya. Tapi ya sedikit. Karena sedikit itu ya makanya jadi cuma layak disebut semi sintetik ya. Kalau fully sintetik mungkin cuma apa ya, Raveno kali ya, nggak tahu. Raveno itu sendiri
aslinya semi sintetik apa full sintetik. Soalnya kok penulis cenderung merasa itu semi sintetik. Soalnya kalau full sintetik ya, dia mestinya ya punya produk yang semi sintetik PAU. Tapi ya kita kan nggak pernah dengar ada semi sintetik PAU di Raveno. Kalau di PTT ada kan sintetik teknologi PAU gitu kan. Dibaca di datasheet ada ternyata 30% PAU. Nah, karena itu ya apa ya? Lawang yang apa kebanyakan oli nulis full sintetik itu palsu ya. Dan orang juga jarang pakai Raveno, jarang pakai PTT ya. Walau ada memang. Tapi kan enggak mayoritas tuh, sedikit. Mengkategorikan mineral semi sintetik. Dan sintetik itu kayaknya sia-sia ya. Bicara soal harga juga, yang harganya 450.000 aja masih mineral kok ada. Mineral harganya lebih mahal dari PAU ada. Grup 2 padahal. Nah, kalau sudah kayak gitu, penulis sekarang kan pakai bronze ya. Adnok bronze, Adnok tembaga, Adnok bronze itu kuningan ya. Bola wis pokoknya perunggu sorry perunggu. Adnok perunggu ya. Kalau dari bahan apa mineral apa yang bronze, kalau paling murah itu bahannya hydrotreated. Apa peningkatan yang penulis dapat kalau misalnya beli gold yang juga sama-sama hydrotreated? Opo hebatnya? Nah ini loh yang bikin apa jenenge? Bikin ya susah untuk membagi apa mineral semi sintetik full sintetik gitu. Karena jangan-jangan yang harganya 150.000 itu misalnya Moto 5100 ternyata ya dari sisi awetnya nggak lebih awet daripada misalnya yang mesran yang grup 1. Orang itu apa merasa yakin, merasa apa sip gitu karena apa mengandalkan tulisan yang bungkus, mengandalkan tulisan yang bungkus itu seakan-akan wah kok gini ibarat motor ya. Kalau misalnya NMAX ini ditulisi Grand Touring super nyaman, orang pasti wah ini berarti paling nyaman motornya ini. Padahal saat punya sendiri rasa mau geger loro kabeh ya. Kena sentak sama engine mounting dan suspensi desain Jepang ya. Jadi kadang gitu, kayak Vario gitu. Kendali stabil, cocok untuk kecepatan tinggi. Padahal ya enggak juga. Penulis nggak pernah nemui di waktu lewat jalan beton itu, nggak pernah nemui orang naik Vario kencang itu. Ya pernah sih ada, tapi wis modif biasanya, modif skok, modif suspensi minim.
yang standar. Cok wani-wani ini loncat-loncat ini belakang ya, ngeri itu. Kalau belok bisa jatuh itu, nggak akan bisa berkelok ya, seenak penulis lah. Tapi itu faktanya dunia uli ya kayak gitu. Ya wes, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.